Perkenalkan, saya Priscilia, CGP Angkatan 11 Kota Lubuk Linggau dengan fasilitator Ibu Sumini dan pengajar praktik Ibu Susianti. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.4 Budaya Positif. Model refleksi menggunakan 4 tahapan. 1. Fact, peristiwa. 2. Feeling, perasaan. 3. Findings, pelajaran. 4. Future, penerapan. 1. Peristiwa. Setelah melewati modul 1.3 tentang visi guru penggerak, saya mengikuti pembelajaran modul 1.4 tentang budaya positif dari tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan 19 Agustus 2024. Adapun materi modul 1.4 adalah tentang budaya positif yang terdiri dari konsep-konsep berikut ini. 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkelas. 4. Restitusi 5 posisi kontrol. 6. Restitusi segitiga restitusi. Sesi diskusi di ruang kolaborasi ini dipandu oleh fasilitator Ibu Sumini. Pada kegiatan Rukol modul 1.4, saya beserta rekan-rekan CGP mendiskusikan tentang budaya positif dan menelaah beberapa studi kasus dalam kelompok kecil. Saya mendapatkan kesempatan bergabung pada kelompok 2 dengan anggota Pak Suwarso, Ibu Dewi Kurniautami, dan saya sendiri. Setelah selesai berdiskusi, keesokan harinya kami melakukan presentasi hasil diskusi kelompok dan bertukar pikiran bersama kelompok lain. Sesi ruang kolaborasi ini sangat menarik karena difasilitasi dengan diskusi runtut, jelas, dan CGP diberi kesempatan untuk berbagi serta menjadi peserta. Pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, Ibu Susianti, Sarjana Pendidikan selaku pengajar praktik berkunjung ke sekolah tempat saya bertugas untuk melaksanakan pendampingan individu kepada saya. Beliau membantu saya memimpin diskusi dengan guru-guru di sekolah bersama dengan kepala sekolah untuk merumuskan prakarsa perubahan dan meninjau kembali visi sekolah, serta merancang sebuah program pencapaian visi. Kebetulan di sekolah saya ada 2 CGP, yaitu saya dan Ibu Dewi Kurniautami dengan PP Pak Suroto. Jadi kami melaksanakan secara serentak di hari yang sama untuk kegiatan individu 2 di sekolah tempat kami bertugas. Kegiatan ini dilaksanakan mulai pukul 8 sampai dengan pukul 11. Bertempat di Laboratorium SMP YP Bakti Ibu 11 Kota Lubuk Linggau dengan lancar dan aman. Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, kami melaksanakan kegiatan Loka Karya 2 bertempat di SMP Negeri 2 Kota Lubuk Linggau dari jam 7.30 sampai dengan pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan diawali dengan pembukaan Loka Karya 2 oleh pengajar praktik dan dilanjutkan dengan forum diskusi kelompok tentang penerapan konsep budaya positif dan berbagi gagasan program perubahan prakarsa perubahan. Diskusi kelompok ini dipandu oleh pengajar praktik. Masing-masing kelas terdiri dari 3 PP dengan CGP yang didampinginya. Pada kegiatan ini, saya mendapat banyak masukan dan inspirasi untuk menjawab pertanyaan saya selama ini timbul gagasan. Perasaan
Saya merasa sangat senang sekali mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini, meskipun sedikit kewalahan karena materinya cukup banyak dan tugas yang harus diselesaikan juga cukup menantang. Hal ini tidak mematahkan semangat saya untuk terus maju mengikuti pendidikan guru penggerak dengan baik. Selain itu, saya juga merasa lega karena mendapat pencerahan tentang cara menangani masalah atau kasus murid di sekolah. Saya juga bersyukur akhirnya dapat mempelajari tentang disiplin positif dan memahami kaitannya dengan segitiga restitusi. Pembelajaran budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Seorang pendidik, guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan yang positif. Agar dapat menciptakan budaya positif, guru harus memahami dan menerapkan konsep-konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi 5 posisi kontrol, tahap-tahap segitiga restitusi. Disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukum. Teori kontrol, stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbasis. Teori motivasi. Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman. Posisi kontrol guru. Melalui serangkaian riset yang didasarkan teori kontrol, D.L. William Glasser, Diane Gossen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang umum dan biasa diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol dan penerapan disiplin sekolah. 5 posisi kontrol yang umum terjadi adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, kemudian kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Keyakinan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan
Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang telah mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang dilakukan oleh sekelompok kelas untuk memahami motivasi intrinsik. Kemudian, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun 3 tahap restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Penerapan. Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan pembelajaran pada modul 1.4 tentang budaya positif, saya akan mulai menerapkan disiplin positif dari diri sendiri karena meyakini nilai-nilai yang saya percayai untuk menghargai diri saya dan menjadi pembelajar sepanjang hayat agar dapat menjadi teladan bagi murid. Melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan guru di SMP YP Bakti Ibu 11 Kota Lubuk Linggau terkait penerapan konsep ini dalam mewujudkan budaya positif melalui diseminasi. Kemudian berkolaborasi bersama rekan sejawat dalam membuat program pembiasaan positif yang berdampak pada perubahan perilaku murid menjadi lebih baik. Kesimpulan, setelah memahami materi pada modul 1.4, peran yang dapat saya lakukan sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah dengan menerapkan disiplin positif menggunakan restitusi, menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer, dan membuat keyakinan sekolah atau kelas serta menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Demikianlah jurnal Dwi Mingguan modul 1.4. Terima kasih yang sudah berkenan menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.